صل على نبينا صل على محمد. Beberapa kalangan tertentu keliru memandang Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi yang baru yang tidak memiliki ikatan dengan sejarah Republik Indonesia. Faktanya, Ahmadiyah telah hadir di Indonesia jauh sebelum era kemerdekaan. Bahkan pada tahun 1920-an, pemikiran-pemikiran Ahmadiyah telah dikenal bahkan dikagumi oleh para tokoh pergerakan nasional. Saat itu, Ahmadiyah dinilai menawarkan pemikiran-pemikiran Islam yang segar dan menarik untuk dikaji, lantas dihadapkan dengan hegemoni pemikiran-pemikiran Barat. Pengaruh Ahmadiyah selanjutnya berkembang ke khalayak umum, tepatnya pada saat Kongres Sarekat Islam tahun 1928 di Yogyakarta. Yang mana dalam kongres tersebut, Cokro Aminoto menyampaikan kajian tafsir Al-Quran yang bersumber dari tafsir Ahmadiyah karya Muhammad Ali. Lantas muncul pertanyaan, mengapa beliau menggunakan tafsir Ahmadiyah? Tentang hal ini, Agus Salim menerangkan bahwa dari segala jenis tafsir Al-Quran, baik dari tafsir Salaf, tafsir kaum Mu'tazilah, ahli Sufi, dan dari golongan modern, maka tafsir Ahmadiyahlah yang paling baik untuk memberi kepuasan kepada para pemuda Indonesia yang terpelajar. Pandangan-pandangan Ahmadiyah pun lantas turut mewarnai pemikiran pemuda-pemuda Islam yang tergabung dalam Young Islamiten Bond. Nurkhalis Majid menyampaikan, karena begitu inteleknya para pemuda tersebut, maka dalam memilih buku-buku Islam yang berbahasa Barat, tiada pilihan lain kecuali buku-buku terbitan Ahmadiyah. Maka dari itu, banyak sekali orang yang menggunakan buku-buku Ahmadiyah tanpa menjadi anggota Ahmadiyah. Yang jauh lebih kentara terkait pengaruh pemikiran Ahmadiyah adalah pada diri Bung Karno. Buku-buku Ahmadiyah telah berkontribusi dalam membangun pemahaman keislamannya, sehingga tidak sedikit dari karya tulis Bung Karno yang menyertakan nama Ahmadiyah di dalamnya. Ketika Bung Karno diasingkan ke ND, Nusa Tenggara Timur, beliau menyatakan bahwa pemahaman-pemahaman Ahmadiyah merupakan pemahaman yang modern dan rasional. Sikap Bung Karno ini lantas mengundang kecaman lawan-lawan politiknya, sehingga menuduh beliau sebagai propagandis Ahmadiyah. Meskipun hal ini kemudian dibantah oleh Bung Karno sendiri, namun demikian penghargaan beliau terhadap Ahmadiyah tidak pernah berhenti. Semisal dalam artikel Memudahkan Pengertian Islam yang ditulis Bung Karno pada tahun 1940-an, beliau menyoroti bahwa Ahmadiyah adalah organisasi Islam yang mempunyai pengaruh besar tidak hanya di India, namun lebih dari itu, Ahmadiyah merupakan faktor penting dalam proses dakwah Islam di benua Eropa. Dalam konteks yang lebih luas, sejarah mencatat bahwa Ahmadiyah memberikan kontribusi yang istimewa dalam proses terbentuknya negara Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia baru saja dikumandangkan, maka sebagai sebuah negara yang masih muda tentunya sangat memerlukan dukungan serta pengakuan dunia internasional. Maka atas hal itu, Ahmadiyah dengan sangat aktif mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia ke berbagai belahan dunia melalui pusat misi-misi Ahmadiyah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, tokoh-tokoh Ahmadiyah banyak menulis di surat kabar dan menyampaikan melalui radio internasional terkait pesan kemerdekaan yang baru saja diraih oleh bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, memberikan seruan kepada seluruh pemimpin dunia Islam
agar mereka pun dengan serentak menyatakan sikap untuk mengakui berdirinya pemerintahan Republik Indonesia. Langkah ini pun kemudian diiringi dengan perintah istimewa kepada para Ahmadi di seluruh dunia agar melakukan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis selama bulan September hingga Oktober. Selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kejayaan Indonesia. Dan tentunya perintah ini dijalankan oleh para Ahmadi di Indonesia, termasuk diantaranya oleh Said Shah Muhammad Al-Jailani, seorang mubalik Ahmadiyah untuk Indonesia. Beliau sendiri berkat jasa-jasanya kemudian mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dari Bung Karno. Tokoh Ahmadiyah lainnya yang turut aktif dalam revolusi Indonesia adalah Raden Muhyiddin, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Ahmadiyah Kadian. Beliau aktif dalam perjuangannya sebagai Sekretaris Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun pertama di Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, atas hal tersebut, beliau akhirnya diculik oleh tentara Belanda dan hingga kini hilang tak tentu rimbanya. Pada saat gerakan anti-Ahmadiyah berkobar di Pakistan pada tahun 1950-an, di Indonesia sendiri, Said Shah Muhammad tidaklah tinggal diam. Beliau kemudian menemui Yusuf Wibisono, seorang tokoh Masyumi, untuk melakukan tukar pikiran. Dan sebagai hasilnya, Yusuf Wibisono menulis serangkaian karangan dalam Harian Mimbar Indonesia yang mengkritik pemerintahan Pakistan. Tidak lama setelah tulisan-tulisan Yusuf Wibisono tersiar, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Chaudhry Mudabbir Hussain berkisah kepada Said Shah Muhammad bahwa dirinya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno, yang mana pada kesempatan itu Bung Karno menyalahkan serta menyesalkan pemerintah Pakistan yang bersikap a priori terhadap kejadian huru-hara anti-Ahmadiyah. Peringatan keras Bung Karno dapat dilihat dari kata-katanya yang tegas kepada sang duta besar. Sampaikan segera kepada pemerintahanmu, kalau pemerintah Pakistan terus membiarkan keadaan itu berlarut-larut dan tidak berusaha mengatasinya dengan segera, maka kami akan meninjau kembali apa perlunya pemerintah Indonesia melanjutkan hubungan diplomatik dengan pemerintah semacam itu. Kedekatan Ahmadiyah terjalin juga dengan tokoh nasional lainnya, yakni Bung Hatta. Dan serupa dengan Bung Karno, tokoh proklamator ini mengenal Ahmadiyah melalui buku-buku dan perkenalan dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, peran dan kontribusi dari Ahmadiyah lainnya nampak pada saat Departemen Agama Indonesia menyusun Al-Quran terjemahan di tahun 1965. Yang mana di dalam bab pengantar Al-Qur'annya telah dikutip tulisan dari buku berjudul Pengantar untuk Mempelajari Al-Qur'an, karya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Ahmadiyah yang kedua. Dari berbagai fakta tersebut membuktikan bahwa Ahmadiyah sedari awal berdirinya memiliki ikatan yang kuat dengan bangsa dan negara Indonesia. Dan hal ini menunjukkan kecintaan Ahmadiyah kepada tanah air. Dan tentunya kecintaan dan kontribusi yang serupa tertanam kuat pada diri setiap Ahmadi hingga kapanpun.